sayang. Ya ampun. Ini nggak salah lihat tuh Kak nih? Enggak. Beneran beda pangling banget loh. Kakak bawa cadar nggak? Cadar? Guys, hari ini Villa lagi janjian sama Dek Sinta. Dia ngajak ketemu, udah bentar lagi, jadi mungkin beberapa saat lagi dia bakal nyampe gitu sih. Kita tunggu ya. 1 hour later. Dek! Ya ampun! Halo, sayang. Apa kabar? Ya ampun. Ini nggak salah lihat tuh Kak nih? Enggak. Beneran beda pangling banget loh. Sumpah. Apa gitu? Ini udah dilihat. Ini bener Dek Sinta? Iya, ya. Enggak. Ini nggak, maksudnya kan kakak gimana ya, ini shock juga, kaget. Memang udah ini pakai hijab itu ada yang nyuruh atau gimana? Enggak sih, karena mungkin dapat hidayah Amin dari ya Allah dan dapat Allah. pencerahan kemarin sama Kak Zapilda, ya Allah. Amin ya Allah, Masya Allah, jadi senang banget. Jadi aduh gimana ya. Jadi kemarin juga banyak yang support, yang Iya. support buat ini apa? Iya, semenjak Kak Zapilda chat langsung post itu video, Iya, itu makanya udah banyak yang nge-DM gitu. Alhamdulillah. Istiqomah Mbak Sinta Boleh, dibilang. alhamdulillah. Jadi gimana nih terus perasaannya ini sekarang? Iya, alhamdulillah lebih tenang sih. Lebih tenang ya. Jadi tapi ini pakai hijabnya baru tadi pas mau berangkat atau gimana? Enggak sih. Gimana? Tetap alhamdulillah ya, nggak nyangka banget bakal kayak gini gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi ada sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Zapilda sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tambah sehat lihat adiknya itu. Benar-benar tambah. Ya Allah, jadi kayak merasa alhamdulillah gitu, jadi hanya mungkin apa ya, ada manfaatnya lah kemarin gitu kan, adanya ada hidayah kan, emang nggak ada yang tahu gitu ya. Terus gimana perasaannya atau niat kedepannya ini, gimana bakal istiqomah begini terus atau gimana? Pengen ini proses dulu, mungkin nanti kedepannya mungkin bisa seperti Kak Zapilda. Amin ya Allah, bisa. Ini aja kan lagi proses interaksi sama lingkungan juga sih. Gimana reaksi lingkungannya setelah ngelihat adik kayak gini, atau mungkin ada yang udah nonton video adik gitu kan kemarin itu, gimana sih reaksi lingkungannya gitu? Pertama dari temen ya, dia bilang nih, Sin, lu beneran hijrah? Gitu dia bilang. Iya, kenapa? Dia bilang, gitu dia bilang, kamu nanti buka tutup lagi kayak kemarin, dia bilang. Gitu ya, Ya Allah, support caranya. Iya, Boleh itu. kamu kayak gitu doain kita. Terus ayo makanya barengan, dia bilang. Iya, ayo dah, saya nggak bisa, dia bilang. Gitu ya. Itulah ya namanya teman, juga ada yang support, ada yang enggak gitu. Jadi teman itu kayak apa ya? Ada yang ngajak kita kebaikan, ada yang ngajak kita keburukan. Intinya zaman-zaman sekarang ini pinter-pinter aja sih pilih-pilih teman gitu. Terus rencana adik kedepannya lagi atau bakal lebih sempurna lagi nih nutup hijabnya sama pakaiannya ini atau gimana nih? Iya, Nggak apa-apa proses, nggak apa-apa, tapi kakak udah masih ngeliat ketat adek- ya, Kak. Tapi ngelihat adek udah begini nih, udah masya Allah gitu, udah berproses, jarang-jarang gitu kan ada yang mau mencoba untuk berproses gitu kan. Iya. Dan masih ngerasa apa ya, masih ngerasa belum pede, itu masih gimana gitu, karena kebiasaannya masih nggak biasa, belum pakai hijab, takut ada komentar gini, jadi masih mencoba beradaptasi gitu ya, wajar sih. Ya, dan alhamdulillah semenjak pakai hijab semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu jarang sholat ya, karena keliling-keliling itu udah kegiatan saya. Tapi sekarang lebih mencoba dengar ceramah dari Ustadz Abdul Somad kayak Hanan Antaki gitu. Ya Allah, masya Allah ya, udah sampai nonton gitu Iya, kan mau belajar gitu. Nanti takutnya salah-salah kayak kemarin itu kan. Ya Allah, alhamdulillah kalau udah Coba belajar. nonton yang positif.
jangan yang negatif-negatif Iya, terus. juga cari referensi di media itu harus benar-benar yang tepat juga, karena nggak semua referensi di media itu ada yang baik juga, ada yang buruk gitulah ya, golongan gitu kan, ada yang menyesatkan. Jadi di sini juga kita harus pintar-pintar mencari referensi untuk kita lebih baik lagi untuk kita belajar. Ya mungkin ada rekomendasi dari Kak Zapildanya gitu. Kalau rekomendasi sih, kalau kakak pribadi sih, kakak sih jarang nonton untuk belajar apa ya, tapi kakak lebih ke langsung ke pedoman kita itu Al-Quran, lebih ke Al-Quran, lebih kita kaji ayat-ayat Al-Quran. Pasti nanti juga di media, di Google itu pasti dijelaskan satu persatu secara rinci. Lebih baik apa yang kita ketahui, lebih baik apa, kalau kakak pribadi itu lebih baik baca artikel gitu kan, daripada lihat video-video, karena nggak semua video di media itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ada juga yang menyesatkan gitu. Jadi, jangan sampai kita ingin berubah lebih baik lagi tapi tambah sesat gitu kan. Banyak aliran-aliran sesat sekarang. Jadi benar-benar harus hati-hati Dalam referensi gitu ya. Iya, harus hati-hati. Apalagi adik gini kan masih dibilang masih awam gitu, harus Iya. benar-benar hati-hati gitu. Kalau kita udah salah sedikit jalan udah salah kan. Harus benar-benar hati-hati. Mungkin kakak ada tips ya buat saya biar bisa lebih istiqomah lagi, biar nggak buka tutup kayak dulu lagi. Kalau masalah istiqomah itu banyak sih yang nanya, Kak Filda gimana sih cara istiqomah? Sebenarnya istiqomah itu nggak ada tipsnya. Hanya satu tipsnya itu adalah kembali ke diri sendiri, niat. Karena percuma saya kasih tips, oh begini deh, tipsnya pakai hijab terus aja, jangan pernah dilepas. Tapi di hati sendiri nggak ada niat, percuma. Jadi kita mau kasih seseorang itu tips sebanyak apapun, tapi di hati dia itu belum ada niat yang kuat, belum ada niat untuk istiqomah. Jadi sebanyak apapun tips itu nggak ada gunanya. Jadi tips satu-satunya adalah uruskan niat dulu, perbaiki niat dulu. Ya kayak gini, udah saya yakin, saya niat karena Allah, saya berubah lebih baik karena Allah. Jadi kayak gimana pun saya melakukan hal buruk, ini tetap kewajiban saya kayak gimana pun. Jadi di sini di hati saya itu udah tertanam istiqomah. Saya harus istiqomah gitu kan. Gimana pun apa yang saya lakukan, hijab itu adalah identitas saya sebagai seorang muslimah. Itu baru kita bisa. Hanya itu tipsnya sih, kok kakak kasih tips ada harus begini tuh nggak bisa. Tapi di sini ada harus mantapkan hati. Tipsnya itu cuma mantapkan hati, niat itu aja sih, sama doa. Karena kalau usaha tanpa doa itu sia-sia. Biar jangan lupa berdoa, minta sama Allah supaya niat saya itu tetap berjalan dengan baik seperti itu sih. Jadi gimana terus teman-teman saya ini yang nggak support, apakah saya harus meninggalkan mereka? Terus saya harus cari teman yang mungkin yang bisa membantu saya untuk bisa kayak Kak Zapilda. Betul banget. Emang ini bukan kata kakak, tapi Allah sendiri yang bilang ketika tinggalkan teman-temanmu yang menyesatkanmu. Itu bukan kata kakak, tapi udah Allah udah perintahkan kita. Ketika kita udah mau di jalan yang baik, tapi jangan tinggalkan situ. Tapi saya juga support saya dong. Tapi ketika si teman itu dia mau berubah juga, dia support kita rangkul ya, siapa tahu bisa sama-sama berubah lebih baik lagi. Tapi kalau si teman itu tambah membuat adik lebih buruk lagi, lebih baik tinggalkan. Karena masih banyak orang di dunia ini yang bisa menerima kita apa adanya, yang bisa tahu baik buruknya kita tapi nggak meninggalkan kita. Itulah seorang teman. Tapi kalau orang teman itu hanya melihat sisi baiknya saja tapi nggak menerima sisi buruk kita, itu bukan seorang teman ya. Karena kalau orang teman sejati dan bisa dibilang sahabat itu, dia nggak akan pernah meninggalkan kita, dia tetap support kita baik buruknya kita. Itulah seorang teman. Gitu sih. Apalagi apalagi nih yang dipikirkan, kenapa kayak masih resah gitu. Ya resah sih, karena juga sulit juga meninggalkan teman susah ya, sulit kayak gini gitu. Karena teman yang baik itu ngajak ke jalan yang benar saya. Tapi kalau temannya adek itu memang sulit. Nanti mungkin suatu saat juga, mungkin di sini adek juga punya tugas, adek sudah mulai sadar gitu. Siapa tahu adek sambil mengingatkan temannya kan hal-hal itu. Tapi hal baik itu susah diterima, memang susah banget, butuh proses. Tapi tugas adek di sini bukan memaksakan mereka untuk support adek, enggak. Tugas adek di sini hanya mengajak, mengingatkan. Setelah itu kembali ke diri mereka masing-masing dan kembali ke diri adek sendiri. Seperti itu sayang. Kenapa? Sedih sih. Kenapa tarik nafas? Ya susah.
Terus gimana nih lagi? Ada yang mau apa lagi? Apa lah? Kata perempuan. Nanti saya takutnya kalau misalkan pakai gamis tuh teman-teman saya tuh sering julid juga sih. Gimana? Kenapa? Iuk Tia gitu, sering deh kayak iuk Tia gitu. Gitu sering kayak gitu. Iya. Mau Ya. pergi kemana pakai baju teroris Gitu, gitu ya. astagfirullahaladzim. Mau ngebom kamu dibilang. Ya memang Canda tapi kayak nyesek gitu loh ya kayak emang digituin. gitu namanya. Belum nyoba pakai serius, pengen saya pakai yang kayak kakak ini Gitu ya, coba. Nanti coba aja. Memang banyak sih bilang bilang uhti ya. Banyak sih orang sekarang tuh bilang ketika ada orang yang bergamis menutup aurat, ya dia uhti. Emang kita uhti, mau dia nggak pakai hijab, mau tertutup, ya memang seorang perempuan itu uhti itu banyak yang masalah mengartikan uhti itu hanya orang yang menutup aurat, hanya untuk orang yang pakai gamis, hanya untuk orang yang pakai cadar dipanggil uhti. Tapi sebenarnya panggilan uhti itu untuk semua saudara kita yang seorang muslim gitu. Tetap mau kayak dia kayak gimana pun ya dia tetap uhti gitu. Uhti kan itu artinya saudara perempuan kan. Jadi ya gitulah manusia ini saling karena kekurangan paham jadi mereka salah mengartikan sesuatu. terus kak terkadang pacar saya ini kan dia belum tahu mungkin saya sekarang pakai hijab, belum tahu responnya kayak gimana. Jadi Pokoknya dia mukul saya nanti atau apa gitu. Nggak, tinggalin aja ya ampun, laki-laki kayak gitu masih banyak yang nerima kamu cantik, jangan takut apa ya dibodohi sama laki-laki. Apalagi kalau pacarmu itu baik, dia niat ke kamu itu apa ya, untuk hal yang serius, untuk ke sama-sama bangun dari nol, sama-sama saling nerima apa adanya, dia bakal support mau kayak gimana pun adek, dari mau apa cantik enggaknya, tua mudanya, sakit sehatnya, dia bakal terima apa adanya itu, karena itu bakal dilalui bersama gitu. Itu yang namanya pasangan. Tapi kalau dia cuma mau cantiknya adek, sehatnya adek, semua kayak gini tubuhnya adek, itu bukan cinta namanya sayang, itu namanya nafsu dan rasa ingin tahu itu. Karena cinta sesungguhnya itu tidak cinta sesungguhnya tidak memandang apapun, gak ada alasan apapun. Saya sama dia karena saya sayang sama dia dan karena saya niat serius lillahi ta'ala sama dia gitu. Tapi kalau di hati dia cuma saya sayang sama dia karena dia cantik, saya bisa banggain dia sama teman-teman saya, dia jelas gitu kan, itu bukan cinta namanya, itu rasa penasaran, itu rasa ingin tahu, itu rasa kagum. Karena cinta sesungguhnya nggak ada seperti itu bukan cinta namanya, itu mah sesat. Terus Kira bisa nggak dimaafin dosa-dosa saya yang buka jilbab itu dulu? Allah itu maha penerima taubat, Allah itu maha menerima ampun. Allah itu nggak pernah nggak pernah jahat sama hambanya, kita yang jahat sama Allah. Kalau Allah itu selalu maafin hambanya, mau kita selalu cuekin Allah, kita lupa sama Allah, kita bahkan jarang ibadah sama Allah, tapi Allah tetap selalu ada sama kita, Allah tetap rangkul kita. Allah itu selalu menerima tangisan hambanya yang mau bertaubat. Saya taubat besok tapi saya kumat lagi, Allah tetap maafin, asalkan Allah itu lebih menerima tangisnya seorang taubat gitu kan, daripada orang yang alim tapi dia sombong sama ilmunya gitu kan. Jadi kayak gitu sih sayang. Jadi jangan takut nggak diterima taubatnya, Allah itu selalu menerima taubat hambanya gitu. Ya, seperti itu. Jadi gimana nih? Kakak bawa cadar nggak? Cadar? Buat apa? Pengen nyoba. Hah? Pengen nyoba. Seriusan? Iya serius. Nggak salah ini, kakak perasaan cuma nawarin ada pakai hijab gitu, udah bersyukur, tapi ini udah mau ke cadar. Sekarang saya yang menawarkan diri pengen pakai cadar, Masya mungkin lebih Allah. enak, adem lagi Gitu ya. Ini ada idenya aja aman rasanya ketika keluar rumah itu pakai jilbab gitu. Iya, Nggak kayak kemarin tuh kalau saya lewat banyak yang cewek, seksi, kanjen dah cowok-cowok itu sumpah. Karena gitu, karena ketika kita menutup aurat, orang-orang itu lebih sungkan. Meskipun ada yang mengganggu kita, tapi cara ganggunya lebih assalamualaikum, itu lebih sopan daripada Sopan ya. tapi
Tapi kok beda dengan terbuka, cuci cewek minta nomor WA gini, Kadang gini, guys. diginiin, Makanya nggak gitu. itulah udah hilang marwah kita, itulah gunanya hijab dan pakaian yang benar. Tapi seriusan ini mau coba pakai cadar? Iya, ada kakak bawa cadar. Ada sih, cuma benar-benar Kalau shock bisa banget. nanti mungkin kakak kasih kita satu Oh, boleh. set gitu kan. Boleh banget saya siap sayang. Kalau itu mah tenang banyak di rumah. Kalau emang adiknya ajak mau belajar, kakak support. Terus kakak punya apa? Komunitas mungkin Iya, bisa ada. gabung. Kebetulan kakak juga founder komunitas di beberapa komunitas Islam di Lombok. Tapi nggak apa-apa dulu kita nggak pakai cadar dulu. Nggak siapa apa-apa. tahu. Kakak di komunitas yang kakak dirikan itu juga ada di Lombok, ada di Jawa. Kakak nggak pernah perintahkan yang mau gabung itu harus dia berhijab, Harus juga. cadar, harus Di sana cadar. banyak juga ya. Di sana juga banyak yang belum pakai hijab, banyak juga yang masih pakai masker, nggak bercadar. Jadi kakak nggak apa karena Masa insecure ya? Iya, jadi komunitas yang kakak bangun itu di sini kita belajar bersama-sama, kita bukan rasa dakwah. Jadi mau cowok mau cewek di sana gabung jadi satu, ahli ukhti semuanya akhwat ikhwan. Kita gabung di sana sama-sama belajar bersama. Bahkan di sana banyak jodohku teman komunitasku. Wah. Jadi ustazah semua. Jadi masya Allah. Jadi kakak bersyukur gitu jadi sama-sama berproses. Boleh kalau adiknya mau coba beneran nih? Serius mau? Seriusan? Kakak dong coba tanya saya. Tapi kayaknya agak gemeter ini bener-bener kayaknya bakal beda deh. Kayaknya bakal beda deh rupanya. Tolong ya. Serius? Ini serius nih. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa lebih cantik seperti ini? Ih, terharu dong, pengen nangis. Tapi ini lebih cantik loh, lebih kalem, lebih aduh. Udah kuat belum? Kuat ya. Coba aja beda banget ya. Ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasul, Coba aja beda banget ya. Ih, serius ini pakai cadar. Ini cantik Ini ya banget rasanya kan? enak. Panas enggak kan? Enggak. Adem kan? Adem. Jadi kita itu pilih cadar juga harus banyak cadar sekarang. Subhanallah. Ini Menjaga pandangan banget nih. ini cantik banget loh. Jadi masya Allah banget sayang, aku terharu jadi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli. Aduh ya Allah, ini semoga nggak harus bercadar sih, nggak wajib, cuma ada sudah pakai hijab begini udah cantik banget sayang, udah cantik banget. Apalagi adik sudah berusaha melindungi ayahnya, sayangnya ayahnya udah banyak tersiksa karena adik. Jadi adik udah harus saatnya udah berubah. Apalagi adik kan udah dewasa, udah umur segini, udah waktunya berubah. Kasihan ayahnya disiksa di sana, udah kasihan ayahnya ngeliat anaknya terbuka mengalami hidup ini. Itu ya adik.